Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arfa di channel Apayo. Nah, buat kalian yang baru di video kali ini, aku udah bikin playlist tentang WHP dari awal pertama daftar WHP sampai granted, sampai persiapan-persiapan apa aja ke Australia. Nah, buat kalian yang penasaran, tinggal klik aja playlist ini dan nonton videonya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pengalamanku kerja di farm blueberry selama sebulan. Ceritanya itu aku sempat kerja kan di Melbourne 4 bulan, dari awal tiba di Melbourne sampai 4 bulan di resto. Akhirnya aku dapat informasi dari Facebook, ada yang posting kerjaan-kerjaan gitu blueberry. Akhirnya aku hubungi, ternyata dia kontraktor blueberry orang Vietnam. Akhirnya aku hubungin kan, terus dia ternyata ada orang Indonesia yang juga kerja, tapi udah pergi dari sana. Aku hubungin supaya lebih lancar komunikasinya, dia jelasin bla bla bla, gajinya tuh piece rate ya, artinya per kilo dihitungnya, gaji kita itu per kilo, berapa yang kita peroleh segitu yang kita dapat, bukan per jam ya, per hour. Dari ceritanya tuh worth it ya, seminggu bisa lebih dari 1.000 gitu, kalau misalnya skillnya bagus bisa sekitar $1.400. Jadinya aku tergiur dan memang aku penasaran sih mau kerja di farm gimana. Akhirnya pertengahan November itu aku pindah ke Coffs Harbour, namanya Coffs Harbour tempatnya di New South Wales. Kalau kalian yang pernah dengar Coffs Harbour itu emang terkenal sama farm-farmnya guys, dan eligible buat second year. Nah, itu alasanku mau second year. Pertimbangannya kemarin karena Maret 2024 itu lebaran ya, maksudnya puasa, jadi aku nggak mau kerja keras. Jadi November, Desember, Januari, Februari itu cukup lah waktunya buat ngumpulin payslip buat second year. Nah, itu alasannya. Sampai di sana akhirnya aku kontak sama kontraktornya. Nah, jadi di farm itu ada istilahnya farmer, owner yang punya lahan blueberry atau lahan perkebunan. Ada juga namanya kontraktor yang nyediain picker. Sampai di sana di provide guys, akomodasi disediain, dicariin. Kalaupun sekitar situ ada hunian ya, cariin kamar yang kosong. Kendaraan juga disediain sama kontraktor ini. Untuk biayanya juga, tapi biayanya nggak gratis ya, kita bayar, tapi relatif lebih murah, bisa 50% yang kalian bayar jika waktu di kota gitu. Aku bayar sekitar $130 per week. Emang share room dan tempatnya juga ya apa adanya lah, yang penting ada tempat tinggal gitu. Jadi di perkebunan itu beda-beda guys musimnya. Kalau misalkan raspberry musimnya dari bulan sekian sampai bulan sekian ya. Nah, yang aku datengin ini blueberry ya. Blueberry itu katanya udah mulai November, itu pertengahan November sampai kayaknya 3 sampai 4 bulan ya musimnya. Jadi kalian bisa datang sekitar bulan itu. Tapi saranku jangan datang kalau misalkan mereka bilang udah mulai nih November pertengahan, jangan datang guys. Kayak aku kemarin tuh tiba-tiba hujan selama 2 minggu, jadi akhirnya cuma kerja sehari 2 hari 2 minggu itu, dan uang yang kita dapat itu lebih sedikit kan, nggak cukup malah untuk bayar rent. Nah, waktu yang tepat itu kalau misalkan kalian mau datang, kalian hubungi dulu udah musimnya nggak, dan datangnya itu kayak 2 minggu setelahnya kalian boleh datang, karena itu 2 minggu setelahnya itu pasti udah buahnya udah banyak guys. Sebelum aku masuk ke pembahasan yang detail, piece rate ini sangat tergantung dalam 3 hal guys. Kalau misalkan kalian ingin dapat uang banyak di blueberry, pertama skill. Nah, skill ini nggak bohong ya. Kalau misalkan kalian punya skill untuk metik buah blueberry, fisik dan kecepatan itu pasti yang kalian peroleh itu lebih banyak. Nah, kedua yang mempengaruhi itu adalah cuaca. Misalkan hujan, jadi nggak bisa metik guys, karena blueberry itu nggak boleh basah pas dipetik. Ya, nggak boleh basah karena timbangannya bakal berat, terus mudah busuk. Jadi biasa kalau misalkan pagi hujan, mungkin dia menunggu sampai agak siangan baru metik. Atau misalkan hujan terus nih, berarti nggak bisa guys, batal metiknya. Faktor ketiga itu bagus tidaknya kebun blueberry-nya, karena jenis-jenis kebun blueberry, pohon blueberry yang ditanam oleh petani itu beda-beda guys ternyata jenisnya. Ada yang pohonnya udah tinggi,
jadi buahnya lebih banyak. Ada yang pohonnya masih muda, jadi buahnya lebih dikit, terus semaknya lebih banyak gitu, jadi lebih susah metiknya. Tapi ada juga yang kecil, buahnya banyak, dan worth it untuk dipetik, lebih mudah gitu. Banyak faktor guys yang untuk buah blueberry itu, pohon blueberry itu banyak jenisnya. Terus ada juga yang kayak faktor keempat, kayak misalkan top pickers ya. Top pickers kan cepet, skillnya tinggi kan, terus kita yang newbie gitu agak susah ngikutin ritmenya. Kadang juga kalau misalnya kita dapat satu line itu kita kan lambat, terus top pickers ini bisa metik cepat, akhirnya kita yang lambat digasat sama dia, line kita habis, kita harus pindah, jadi itu makan waktu juga. Jadi yang bikin kurang perolehan petikan kita itu gara-gara diembat sama top pickers ini. Nah, top pickers ini ilustrasi aja ya, kalau misalkan aku metiknya maksimal 70 kilo per hari, itu udah ngos-ngosan guys. Terus dia tuh bisa 2 kali lipat, jadi 2 kali lipat. Jadi kita bisa lihat perolehan kilo-kilo yang kita dapat di catatannya farmer atau catatannya si kontraktor, untuk kita koreksi juga apakah benar sesuai dengan perolehan kita. Mereka tuh bisa dapat 2 kali lipat, dan semudah itu, bayangin, kayak oke gitu. Dan untuk harga piece rate ini kalau blueberry itu 3-4 dolar ya. Mentok sih kayaknya 3-3,3 dolar per kilo ya. Dan itu agak susah bagi orang kayak aku yang susah, istilahnya aku terlalu perfeksionis, kayak pengen ngambil buahnya itu sampai bersih, sampai bener-bener nggak ketinggalan sebiji buah pun. Itu awal-awal kayak gitu sih yang bikin susah. Nah, untuk perolehannya itu misalkan dari 3 kategori yang aku bilang kemarin, buahnya udah bagus, cuacanya udah bagus, terus skillnya ya lumayan kan, terasa tiap hari, akhirnya metik semaksimal mungkin, cuma dapat 70 kilo. Nah, untuk top pickers ini bisa 2 kali lipatnya, bisa 130 sampai 140 kilo guys. Jadi bayangin, mereka kalau dikali 3, anggaplah 300 dolar ya per hari dia bisa dapat. Terus kalau misalkan di blueberry ini kalian itu nggak ada istilah day off guys, jadi kalian bisa milih day off 1 hari per week, tergantung kalian lapor dulu sama kontraktornya, atau misalkan 2 hari per week. Jadi sebenarnya bisa kerja full week. Jadi kalian anggaplah 6 hari kerja dengan penghasilan yang konsisten ya, selama 300 bagi top pickers. 3 kali 6, 300 kali 6 ya, mereka bisa dapat 1.800. Kan itu lebih dari Meat Factory kan. Kalau dengar-dengar Meat Factory yang gajinya paling lumayan di Australia, kisaran pendapatannya dan lembur dan sebagainya itu di angka 1.500. Jadi makanya sekali lagi tergantung ya. Nah, untuk jam kerjanya itu biasanya tergantung juga, kalau misalkan cuaca mendung, berembun gitu, paginya hujan atau malamnya hujan, berarti mundur gitu. Tapi relatif bisa start dari jam 6, itu udah start dari tempat tinggal. Jam 7 mulai di kebunnya dan pulang itu jam 5 gitu, jam 5. Jadi sekitar jam gitu. Kelebihannya itu ya, kayak gaji itu fleksibel tergantung keinginan kalian ya. Kayak misalkan kalian pengen per hari itu bisa dapat 300. Nah, dari 3 faktor ini kalian harus ada ya, 3 faktor ini, skill, cuaca, sama kondisi kebun blueberry-nya gimana. Untuk kelebihannya ya, kelebihannya kalian bisa peroleh banyak, bahkan lebih banyak dari Meat Factory. Karena aku kalau tiap gajian itu di-share semua perolehan dari semua pickers ya. Ada bisa sampai 2.000 dolar guys. Bayangin 2.000 dolar per minggu dia bisa dapat uang gaji gitu. Apalagi kalau misalkan harganya tinggi ya. Nah, itu kelebihannya. Terus selanjutnya kayak rent-nya lebih murah karena kalian bisa share, terus di-provide kan kendaraan, gak usah nyari-nyari lagi. Kekurangannya ini kekurangan dari point of view ku ya. Beberapa hal yang aku kurang suka di kerja di farm gitu. Yang pertama itu cuaca ya. Nah, cuaca itu panas banget guys, sumpah panas. Kirain tuh bakal di blueberry itu kayak di greenhouse kan, kayak di strawberry gitu. Ternyata enggak semuanya, kemarin cuma 1 kebun aja yang punya itu, karena memang masih baru banget, pohonnya masih kecil-kecil gitu. Jadi dia pakein kayak tenda gitu buat ngelindungin pohonnya. Tapi yang udah gitu, yang udah settle, istilahnya udah bagus kebunnya, itu di tanah lapang aja gitu, dan panas banget sumpah, kayak keringat itu kayak mendidih guys. Sumpah
Itu aku minggu pertama, minggu kedua itu nggak ke kebun ya karena hujan. Terus minggu ketiga, keempat itu aku udah nggak tahan guys, udah panas banget. Dan salahnya juga sih nggak pakai jaket yang cover, tapi tetap panas. Tetap walaupun pakai jaket kan buat melindungin kulit doang, tapi panas itu tetap panas guys. Terus kekurangan kedua itu nggak ada makan, nggak ditanggung makan. Terus kalaupun sebenarnya boleh sih istirahat, tapi kayak berasa apa ya, kayak berasa bersalah aja, soalnya orang pada metik juga, nggak ada yang mau berhenti gitu karena rebut-rebutan gitu. Nah, ini kekurangan selanjutnya itu kalau misalkan kalian masih baru ya, masih belum punya skill, bakal lambat pertama. Terus si top pickers ini misalkan kalian dikasih line pasang-pasangan kan, hadap-hadapan gitu line, jadi kalian habisin line. Nah, top pickers ini kadang mereka cepet banget metiknya. Terus tiba-tiba aja di belakang kita dia nimbrung tuh dan ikutan metik juga. Akhirnya selesai di line itu kita harus pindah lagi, jadi makan waktu dipindah. Itu sih yang bikin nggak worth it sih kalau misalkan ada top picker sama newbie, jadinya kita kurang gitu, sering pindah, makan waktu karena bakal pindah guys. Kalau misalkan line ini habis, pindah lagi, pindah. Dan kadang juga agak jauh pindahnya kita sambil bawa tentengan bucket gitu. Tapi ini tergantung ya pribadi. Kalau kalian mau punya penghasilan yang unlimited aku bilang ini unlimited karena kalian itu bisa peroleh banyak banget guys. Kayak bayangin ini yang top pickers rata-rata cewek orang Vietnam. Mereka tuh bisa 2000 guys, 2000 dolar. Apalagi kalian yang pengen uang banyak itu kayaknya di farm itu kayaknya bagus yang piece rate ya. Terus untuk buat kalian yang tertarik itu banyak kok di Facebook yang kalian bisa hubungin buat kerjaan gini, dan kontraktornya hubungi aja kontraktornya karena lebih baik lewat kontraktor yang udah kenal banyak farmer menurutku. Terus kalian juga dicariin tempat tinggal, disediain kendaraan dan sebagainya, jadi kalian terima beres lah. Dan menurutku worth it buat kalian yang nggak punya modal. Misalkan modal kalian cuma modal datang gitu, modal di minim banget untuk ke Australia, modal tiket doang sama modal beberapa minggu bertahan hidup di Australia, mending ke farm aja. Karena farm itu pertama rent itu murah, kendaraan disediain, juga dapat penghasilan yang bersih gitu, nggak tergantung tergantung ketahanan dan keahlian kalian metik blueberry. Itu menurutku seperti itu. Untuk ngumpulin modal juga bisa. Aku aja yang nggak tahan ya di panas-panasan di luar, tapi buat kalian yang udah terbiasa sih menurutku nggak apa-apa ya. Soalnya banyak kok yang cewek-cewek, orang Indonesia, orang Vietnam, orang Jepang juga yang fine-fine aja, bertahan aja selama 6 bulan, 5 bulan di sana. Jadi mungkin itu pribadiku aja yang nggak suka kerjaan outdoor gitu. Terus buat kalian yang mau persiapan itu kalian harus bawa baju anti matahari guys. Jadi yang cover kulit kalian, dan karena memang seterik itu, sepanas gitu, nggak baik buat kulit. Terus sunscreen, topi. Nah topinya itu usahain yang punya leher di belakang itu untuk ngelindungin leher kalian, ataupun bisa bawa buff untuk ngelindungi muka kalian. Terus selanjutnya sepatu yang fleksibel. Mungkin kepikiran kalian bakal kayak basah-basahan ya, jadi kalian bawa boots atau safety shoes gitu. Sebenarnya nggak perlu guys, kalian sneaker juga udah cukup. Tapi kalau ada yang lebih yang anti air tapi fleksibel, anti air atau fleksibel itu malah lebih bagus, karena kadang juga becek ya pinggiran pohon blueberry itu karena sering jongkok, jadi kalian harus nekuk kaki di situ. Lebih bagus kalau sepatunya lebih fleksibel. Untuk kekurangannya mungkin bagiku ya bukan kerjaanku aja, jadi aku kurang worth it. Akhirnya aku resign dari blueberry ini. Dari 1 bulan kerja aku cuma 2 minggu dapat payslip. Yang second year itu dengar minimum 350 dolar. Jadi ini piece rate ya, bukan hour ya, piece rate 350 dolar itu udah bisa dipakai buat second year. Jadi aku udah punya 2 payslip dari blueberry ini. Pengalamannya sendiri udah dapat, jadi aku udah nggak penasaran lagi pengen nyobain blueberry. Dan buat kalian mungkin yang ingin blueberry atau lagi research gimana sih kerjaan di blueberry, ini sebagai point of view ku aja, nggak mengeneralisasi semua orang yang kerja di blueberry ya. Mungkin ada juga yang suka kerjaan blueberry karena penghasilannya lebih banyak, walaupun sering panas-panasan, tapi mereka oke-oke aja. Nah buat kalian yang lagi pertimbangan, mungkin itu aja realita di kerjaan
dan Blueberry sebagai pertimbangan buat kalian yang mau langsung second year di daerah-daerah tersebut. Nah, thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye.